Bertemu lagi di channel ini dengan topik pertidaksamaan polinomial ya, atau pertidaksamaan suku banyak. Bentuk umumnya A0 kali X pangkat N tambah A1 kali X pangkat N kurang 1 tambah A2 kali X pangkat N kurang 2 tambah sampai nanti ditemukan dia AN yang lebih besar dari 0. Oke, nanti tanda pertidaksamaannya boleh lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke, supaya lebih paham langsung aja kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, X kurang 2 kali X kuadrat tambah X kurang 6 kali X kuadrat tambah X kurang 20 lebih besar dari 0. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu faktor-faktornya. Oke, X kurang 2 udah merupakan faktor. Kita tuliskan X kurang 2. X kuadrat tambah X kurang 6. Oke, kita faktorkan cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan dia 1, kalau dikalikan dia negatif 6, yaitu X tambah 3 kali X kurang 2. Oke, kemudian X kuadrat tambah X kurang 20, faktornya adalah X tambah 5 kali X kurang 4. Lebih besar dari 0. Sekarang kita lihat, adakah faktor yang sama? Oke, di sini X kurang 2 dan X kurang 2. Oke, makanya kita tuliskan di sini X kurang 2 kuadrat. Selanjutnya, X tambah 3, yang ini X tambah 5. Kemudian di sini X kurang 4. Lebih besar dari 0. Oke, kemudian kita tentukan pembuat nolnya. Di sini berapa? X sama dengan 2. Di sini X sama dengan minus 3. Di sini X sama dengan minus 5, di sini X sama dengan 4. Oke, langkah selanjutnya kita buat pada garis bilangan. Kita letakkan pada garis bilangan. Oke, yang terkecil di sebelah kiri, minus 5. Oke, kemudian minus 3. Kemudian 2 dan 4. Oke, kita buat batasnya. Selanjutnya kita uji daerah penyelesaiannya. Kita mulai dari sebelah kanan 4. Oke, kita ambil sembarang bilangan, misalkan di sini kita ambil 5. Yang 5, kemudian kita uji ke sini. 5 kurang 2 positif, ya dikuadratkan positif, ini pun positif, positif, di sini juga positif, maka dapat di sini positif. Oke, dengan cara yang sama, boleh kita uji, atau cara cepatnya, kalau misalkan dia lewat dari batas ini, kita lihat pangkatnya. Ya, di sini semua pangkat 1 ya. Ini juga pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Oke, kalau dia nanti pangkat 1 dan ganjil, ya, maka dia 4, pangkat 1, maka dia berubah negatif. Kemudian kita lihat 2 pangkat genap, berarti dia tetap tandanya ya. Tidak ada pembatas negatif. Minus 3 ganjil, maka berubah menjadi positif. Kemudian minus 5 ganjil, dia berubah lagi jadi negatif. Oke, inilah dia garis bilangannya. Kemudian kita kembali ke soal. Yang diminta di sini lebih besar, lebih besar dari 0. Oke, berarti kalau dia lebih besar dari 0, berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda positif. Yang mana itu? Ini ya. Oke. Maka kita tuliskan di sini himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari minus 5, lebih kecil dari minus 3. Atau X lebih besar dari 4. Oke, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 1 pangkat 4 kali X kurang 2 kali X kurang 5 pangkat 10 kali X kurang 3 pangkat 7 lebih kecil dari 0 ya. Oke, ini semua udah berbentuk faktor ya. Kita lihat di sini ada pangkat 4, kemudian ini 1 ya, kalau nggak dituliskan berarti dia berpangkat 1. Kemudian ini pangkat 10, ini pangkat 7. Oke, di sini pangkatnya kita bedakan dia ganjil dan genap. Dan perbedaannya nanti kita lihat pada garis bilangan ya, di penyelesaiannya. Oke, sekarang kita tentukan dulu pembuat nolnya. Berarti di sini adalah X sama dengan minus 1, di sini X sama dengan 2, ini X sama dengan 5. Dan ini X-nya sama dengan 3, itulah dia pembuat nolnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita letakkan pada garis bilangan.
yang paling kecil di sebelah kiri. Oke, berarti sini adalah minus 1, kemudian 2, 3, 5. Kemudian kita buat batasnya. Oke, selanjutnya kita tentukan tanda ya, tanda pada masing-masing daerah penyelesaiannya. Oke, kita mulai dulu dari kanan ya. Di sebelah kanan 5, kita ambil 6. Kemudian kita uji di sini. Ya, oke, 6 tambah 1 positif. Positif pangkat 4 berarti positif. 6 kurang 2 pun positif. Ini 6 kurang 5 positif. Positif di pangkat 10 positif ya. Kemudian 6 kurang 3 pun positif. Positif pangkat 7 positif. Berarti di sini semua positif. Ya, kemudian lewat negatif, di sini positif, negatif, positif gitu selanjutnya. Kalau misalkan semuanya berpangkat ganjil. Ya, sekarang pada soal ini ada yang pangkat genap, ada juga yang pangkat ganjil. Oke. Sekarang kita teruskan ya ke sini. Lihat di sini yang mau kita lewati 5. Kita lihat 5. 5 kan berpangkat genap. Oke, berarti dia tetap positif. Ya, oke. Kemudian 3. 3 berpangkat ganjil, berarti berubah menjadi negatif. 2. 2 juga berpangkat ganjil, berarti dia berubah lagi positif. Kemudian min 1. Min 1 berpangkat genap, berarti dia tidak berubah positif. Ya, oke. Dia dari tanda sebelumnya. Oke. Inilah dia daerah penyelesaiannya. Ya, oke. Pada garis bilangan. Yang diminta tadi di situ adalah tandanya lebih kecil. Oke, lebih kecil 0 itu adalah negatif, berarti penyelesaiannya adalah yang ini. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X. Ya, oke. Dimana X-nya lebih besar dari 2, kemudian lebih kecil dari 3. Dan X-nya elemen bilangan real. Oke, inilah dia himpunan penyelesaiannya dengan lengkap. Oke, soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 1 kali X kurang 2 kali X kurang 5 pangkat 8 kali X kuadrat tambah X tambah 2 lebih kecil dari 0. Oke, kita lihat di sini semuanya harus dalam bentuk faktor. Oke, ini udah dalam bentuk faktor, ini juga kita lihat di sini ini belum dalam bentuk faktor. Ya. Kita perhatikan di sini ini tidak bisa difaktorkan. Kenapa? Kalau kita cari nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Jadi dia nggak bisa difaktorkan. Dan yang perlu kita ketahui di sini apakah dia definite positif atau definite negatif. Definite positif bisa saja kita lihat dari nilai A-nya. Kalau A-nya lebih besar dari 0 berarti dia definite positif. Kalau A-nya nanti lebih kecil dari 0 berarti dia definite negatif. Itu cara pertama. Atau cara kedua kita uji bilangannya. Kita ambil sembarang bilangan. Misalkan bilangan negatif 4 ya. Oke, negatif 4 kuadrat 16. 16 kurang 4 12 tambah 2 14. Oke, berarti nanti kalau kita ambil pun positif, ini hasilnya positif. Kalau kita ambil pembilangan negatif, ini hasilnya positif. Berarti dia itu merupakan, ini adalah definite positif ya, definite positif. Definite positif itu selalu bernilai positif. Berarti nanti ini bisa diabaikan gitu ya, tapi karena nilainya positif. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tentukan dulu pembuat 0 dari faktor-faktor yang sudah ada. Ini berapa pembuat 0-nya? X sama dengan minus 1. Ini X sama dengan 2. Yang ini X sama dengan 5. Kemudian kita letakkan pada garis bilangan. Di sini minus 1, 2, 5. Oke, kita uji dari sebelah kanan dulu supaya lebih mudah dan cepat. Kita ambil bilangan 6. Oke, kita masukkan di sini positif. Ini pun positif, ini positif. Dan ini tadi selalu bernilai positif. Berarti di sini positif. Oke, mau kita lewati batas 5. Lihat 5, 5 di sini berpangkat genap. Berarti dia tetap. Kemudian dia 2 berpangkat ganjil. Berarti berubah lagi negatif. Ini min 1 juga berpangkat ganjil. Berarti dia berubah menjadi positif. Oke, kita lihat di sini. Yang ditanya lebih kecil 0. Lebih kecil 0 berarti bernilai negatif. Yang mana negatif ini ya? Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar min 1 lebih kecil dari
2. Inilah dia himpunan penyelesaiannya. Soal keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat kurang 3x kurang 10 dikali x kurang 5 dikali min x kuadrat kurang x kurang 2 lebih besar dari 0. Oke, kita tentukan dulu faktor-faktornya. Yang ini ya, kita faktorkan dulu. X kuadrat kurang 3x kurang 10. Faktornya adalah x tambah 2 kali x kurang 5. Oke, ini berbentuk dalam faktor x kurang 5. Kemudian ini kita lihat min x kuadrat kurang x kurang 2 ya. Oke, di sini nilai diskriminannya ini lebih kecil dari 0 dan A-nya negatif, berarti dia adalah definite negatif. Oke, definite negatif. Apa itu definite negatif? Dia selalu bernilai negatif. Oke, atau kita ambil lagi sembarang bilangan, kita uji ke sini ya, apakah nilainya negatif ya. Kita ambil misalkan minus 2. Oke, minus, ini minus 2 kuadrat 4 ya, berarti minus 4. Kemudian di sini minus 2, berarti tambah 2, minus 4 tambah 2, minus 2 kurang 2 minus 4. Oke, berarti dia selalu bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita lihat di sini, kita lihat faktor, adakah faktor yang sama? Oke, ada, berarti x tambah 2, di sini x kurang 5 pangkat 2 lebih besar dari 0. Oke, di sini definite negatif ya tadi. Oke, selanjutnya kita tentukan pembuat nolnya. Berarti x-nya sama dengan minus 2. Di sini x-nya sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Di sini minus 2, di sini 5. Kita buat batasnya. Kemudian kita uji yang di sebelah kanan 6 ya. 6 tambah 2 positif. 6 kurang 5 1 positif ya, dikurankan positif. Positif kali positif, ini udah negatif, berarti hasilnya negatif. Oke, kita lihat yang mau kita lewati 5. X kurang 5 berpangkat genap, berarti dia tidak berubah. Minus 2 ini ya, berarti dia berpangkat ganjil, berarti dia berubah menjadi positif. Oke, kita lihat di sini yang diminta lebih besar 0, berarti yang bertanda positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x ya, boleh lengkap kita tulis ya, x di mana x lebih kecil dari minus 2 dan x nya adalah elemen bilangan real. Oke, ini dia. Soal nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat kurang 3x tambah 2 dikali x kurang 1 kuadrat dikali x tambah 2 dikali x kuadrat tambah 2 lebih kecil dari 0. Oke, kita ubah dulu dalam bentuk faktor. Kita faktorkan ini. Oke, berapa faktornya? Cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan dia minus 3, kalau dikalikan dia positif 2. Berarti dia x kurang 1 kali x kurang 2. Kemudian ini udah x kurang 1 kuadrat, kemudian x tambah 2, ini faktornya. Oke, di sini kalau kita perhatikan dia tidak bisa difaktorkan ya. Oke, dan dia A-nya itu lebih besar dari 0, dia merupakan definite dari sini, itulah definite positif yang artinya selalu positif. Oke, yang ini definite positif. Oke, kita buktikan, kita ambil misalkan sembarang bilangan minus 2 ya, minus 2 kuadrat 4 tambah 2 6. Oke, ini nanti selalu bernilai positif. Oke, selanjutnya kita lihat faktor yang sama ya, adakah faktor yang sama? Kita perhatikan di sini x kurang 1 ya, kita gabungkan menjadi x kurang 1 pangkat 3. Oke, ini x kurang 2, di sini x tambah 2. Oke, di sini definite positif ya. Definite positif. Lebih kecil dari 0. Oke. Kemudian kita tentukan pembuat nolnya. Ini x-nya sama dengan 1, ini x-nya sama dengan 2, di sini x-nya sama dengan minus 2. Oke, selanjutnya kita letakkan pada garis bilangan. Yang paling kecil minus 2, kemudian di sini 1, sini 2.
Kita buat batasnya. Kita uji dulu dari yang paling kanan ya, di sebelah kanan 2. Kita ambil sembarang bilangan. Misalkan 3 ya. Kemudian kita uji ke faktornya. 3 kurang 1 positif. Positif pangkat 3 positif. 3 kurang 2 positif. 3 tambah 2 positif. Berarti ini positif. Ini positif, ini positif, ini juga selalu bernilai positif. Oke, berarti di sini bertanda positif. Lihat kita mau melewati 2 pangkat ganjil. Oke, kita perhatikan semua pangkat ganjil ya. Berarti berubah menjadi negatif. Ini positif, ini negatif. Oke, kita lihat soalnya. Soalnya lebih kecil dari 0. Oke, berarti yang bertanda negatif. Oke, ini dia. Kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari minus 2 atau X lebih besar dari 1 lebih kecil dari 2. Oke, itulah dia himpunan penyelesaiannya.